Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya pada tutorial berikutnya di Profetika Studies Channel. Pada tutorial kali ini, saya akan menyampaikan satu materi, yaitu bagaimana cara membuat judul skripsi atau bagaimana caranya membuat judul proposal skripsi. Sobat mahasiswa, ada 3 langkah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk bagaimana Anda bisa membuat satu judul skripsi yang bisa diterima oleh prodi Anda masing-masing. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan supaya Anda mendapatkan inspirasi tentang masalah penelitian yang akan Anda lakukan. Yang pertama, Anda perlu belanja masalah penelitian. Nah, bagaimana Anda belanja masalah penelitian? Anda perlu melakukan wawancara ya, dengan orang-orang yang Anda anggap mengetahui tentang permasalahan yang menarik bagi Anda. Kemudian Anda juga bisa membaca referensi, ya, referensi yang mendukung tentang objek penelitian yang akan Anda teliti. Kemudian yang berikutnya adalah Anda melakukan observasi. Ya, Anda melakukan observasi di lapangan supaya Anda mendapatkan satu inspirasi, mendapatkan satu permasalahan yang kemudian Anda ingin teliti lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda mendapatkan inspirasi dari langkah yang pertama tadi, Anda bisa menentukan judul ya, sesuai dengan permasalahan yang Anda dapatkan dari tahapan yang sebelumnya. Nah, setelah itu kemudian Anda baru menentukan rumusan masalah ya, menentukan rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang Anda buat. Sobat mahasiswa yang berbahagia, tahap berikutnya adalah tahap menentukan judul. Nah, judul yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama adalah judul itu adalah singkat. Ya, jadi menggunakan bahasa yang formal, ya, ditulis secara singkat, kemudian menarik, ya, dan kemudian jelas. Ya, mana variabel dependent, mana variabel independennya. Ya, kalau itu merupakan kajian studi kasus, ya berarti Anda perlu mencantumkan studi kasusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sesuatu permasalahan itu, judul itu bisa diteliti apa tidak. Itu juga menjadi satu pertimbangan bagi Anda, karena boleh jadi judul tertentu itu tidak bisa diteliti. Misalnya kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat sensitif, ya, berkaitan dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif untuk diteliti. Sehingga boleh jadi sesuatu permasalahan itu menarik, tetapi kemudian tidak bisa diteliti. Ini juga menjadi satu pertimbangan bagi Anda. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa judul itu harus mempunyai kontribusi, ya, mempunyai signifikansi secara teoritis dan juga praktis. Ya. Ketika di level skripsi, ya tentu kontribusi teoritisnya adalah bahwa skripsi itu adalah menggunakan teori untuk kemudian bisa memahami sebuah fenomena, memahami sebuah satu gejala yang kemudian diteliti dalam sebuah skripsi. Berbeda dengan level tesis maupun juga disertasi. Kemudian yang berikutnya adalah ada level signifikansi atau kontribusi secara praktis. Ya, kalau itu menyangkut penelitian kebijakan, ya, penelitian yang field research di lapangan, tentu kalau itu meneliti tentang kelembagaan, tentu Anda juga harus bisa menunjukkan kontribusi praktisnya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda harus tahu bahwa setelah judul ditentukan, apakah kemudian judul itu sudah diteliti apa belum oleh orang lain. Nah, oleh karena itu Anda perlu melakukan checking di e-library
ataupun juga di situs-situs yang menyajikan berbagai macam judul skripsi atau karya skripsi yang telah dipublish oleh perguruan tinggi, sehingga Anda bisa membuat satu posisi, ya, apakah judul yang kemudian Anda buat itu adalah judul yang memang betul-betul belum diteliti oleh orang lain, atau kalau kemudian itu merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, maka positioning Anda itu menjadi jelas. Sobat mahasiswa, tahap yang ketiga yang penting setelah Anda menemukan judul, kemudian tentu di perguruan tinggi biasanya kemudian disediakan form, ya, disediakan form, kemudian Anda mengisi form itu, dan setelah form diisi maka kemudian langkah berikutnya Anda bertemu langsung dengan Kaprodi, ya, atau kalau kemudian sekarang di masa pandemi ini boleh jadi dilakukan secara online. Dalam hal kemudian Anda bertemu langsung dengan Kaprodi, tentu selain form yang harus Anda isi, yang tidak boleh ketinggalan adalah Anda menyiapkan data pra-riset, ya. Jadi data pra-riset bisa berupa dokumen-dokumen tertentu ataupun hasil wawancara dengan beberapa informan yang kemudian itu memperkuat tentang judul yang kemudian Anda ajukan. Kemudian yang berikutnya Anda juga harus menyiapkan referensi, ya. Kalau itu merupakan skripsi yang kajian teoritis, ya, atau library research, ya, tentu Anda harus membawa, ya, buku atau dokumen yang kemudian akan Anda teliti. Nah, itulah hal-hal yang kemudian harus Anda perhatikan di dalam tahapan untuk pengajuan judul kepada prodi. Nah, dengan demikian setelah Anda mengikuti langkah-langkah tersebut, harapannya bahwa Anda akan bisa cepat diterima judulnya dan Anda bisa mengerjakan skripsi secepat-cepatnya dan dalam waktu yang singkat. Demikian yang bisa kita bahas pada tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.